Pada suatu malam yang penuh berkah, tepatnya pada tanggal 27 Rajab, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan wahyu kepada malaikat Jibril alaihi salam. Allah berfirman, "Wahai Jibril, janganlah engkau tergesa-gesa malam ini, dan janganlah engkau terburu-buru dalam melaksanakan perintahku." Jibril yang selalu taat menjawab, "Ya Allah, apakah aku sudah menerima perintahmu?" Allah pun menjawab, "Tidak, wahai Jibril. Pergilah engkau terlebih dahulu untuk mengambil perintah ini, dan kemudian sampaikan kepada Muhammad." Setelah itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun diperlihatkan sebuah pemandangan yang sangat mengherankan. Di depan beliau ada sekelompok orang, di mana di depan mereka terdapat 2 potong daging. 1 potong daging sudah matang dengan lezat, sementara yang lainnya adalah daging mentah yang busuk. Namun, anehnya, orang-orang tersebut justru memilih untuk memakan daging yang busuk dan membiarkan daging yang matang begitu saja. Malaikat Jibril menjelaskan, "Kaum yang kamu lihat itu adalah gambaran dari umat yang memiliki istri yang sah dan baik, tetapi memilih untuk mendekati wanita lain yang haram baginya, dan tidur bersamanya hingga pagi. Begitu juga dengan istri-istri yang sudah memiliki suami yang sah dan baik, namun mereka memilih untuk mendekati lelaki yang haram baginya, dan berbuat serupa." Kemudian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat lagi suatu kaum yang melakukan perbuatan yang sangat mengerikan. Mereka membenturkan kepala mereka pada batu keras, hingga kepala mereka pecah. Namun, anehnya, setiap kali kepala mereka pecah, kepala itu kembali pulih seperti semula. Setelah itu, mereka kembali membenturkan kepala mereka pada batu yang sama, dan begitu seterusnya tanpa henti. Malaikat Jibril menjelaskan bahwa perbuatan ini adalah gambaran siksaan yang akan diterima oleh orang-orang yang malas dalam melaksanakan salat wajib, serta sering mengakhirkan waktu salat. Perjalanan pun berlanjut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat lagi sekumpulan kaum yang berjalan berombongan, seperti kawanan unta atau kambing yang menuju ke tempat penggembalaan. Mereka berjalan dalam keadaan telanjang, hanya tertutup sebagian tubuh mereka oleh sehelai kain. Mereka makan dari kayu berduri yang sangat busuk baunya dan memakan buah zakum, yaitu buah yang sangat pahit dan menyakitkan. Selain itu, mereka juga memakan batu-batu yang berasal dari neraka jahanam. Malaikat Jibril kemudian menjelaskan bahwa kaum yang Rasulullah lihat tadi adalah gambaran dari umatnya yang enggan untuk membayar zakat, baik zakat yang wajib maupun zakat yang sunnah, seperti sedekah. Allah tidak menganiaya mereka, tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri dengan meninggalkan kewajiban tersebut. Selanjutnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat seorang lelaki yang sedang mengumpulkan kayu bakar. Meskipun lelaki itu merasa tidak kuat untuk membawa semuanya, dia tidak mengurangi jumlah kayunya, bahkan terus menambahnya. Malaikat Jibril menjelaskan bahwa ini adalah gambaran dari umat Rasulullah yang menerima banyak tugas atau jabatan, padahal mereka sebenarnya tidak mampu untuk menunaikan amanat yang ada. Namun, mereka tetap menerima lebih banyak tanggung jawab, meskipun mereka tidak bisa menjaga amanah yang sudah diberikan. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, peristiwa Isra, Mikraj terjadi pada tanggal 27 Rajab, tahun 621 Masehi, atau 3 tahun sebelum peristiwa hijrah. Pada saat itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berusia 51 tahun. Peristiwa yang luar biasa ini dimulai setelah tengah malam dan berlangsung hingga menjelang subuh. Isra, Mikraj terdiri dari 2 bagian. Isra, yang berarti perjalanan malam, yaitu perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram di Makkah menuju Masjidil Aqsa di Yerusalem, dan Mikraj yang berarti proses naiknya Rasulullah ke langit untuk bertemu dengan Allah. Peristiwa ini sangat istimewa, khususnya bagi umat Islam, karena di dalamnya terkandung perintah untuk menunaikan salat, yang kemudian menjadi kewajiban bagi seluruh umat Islam. Sebelum peristiwa Isra, Mikraj, Rasulullah berada dalam keadaan duka yang sangat mendalam. Beliau baru saja kehilangan 2 orang yang sangat beliau cintai, istri tercinta, Siti Hadijah, serta pamannya, Abu Talib. Kehilangan orang-orang yang begitu dekat dengan hati beliau, membuat Rasulullah merasa sangat berduka. Karena itu, Allah menghibur Rasulullah dengan cara yang sangat istimewa, yaitu memperjalankan beliau dalam perjalanan yang luar biasa, hingga sampai ke langit untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, bagaimana sebenarnya detail perjalanan Isra,
Mikraj yang begitu menakjubkan itu? Apa saja peristiwa yang dialami oleh Rasulullah? Siapa saja yang beliau temui dalam perjalanan tersebut? Dan bagaimana kisah lengkap Isra, Mikraj dari awal hingga akhir yang mungkin belum pernah kita dengar sebelumnya? Tonton video ini sampai selesai, agar kita tidak tersesat dalam memahami perjalanan yang penuh hikmah ini. Sambil melanjutkan menonton, jangan lupa untuk menuliskan hajat dan doa Anda di kolom komentar. Insya Allah, kita akan bersama-sama mengaminkannya, dan semoga hajat-hajat baik kita diridai oleh Allah dan dikabulkan di tahun ini. Jangan lupa untuk memberi like pada video ini, agar konten dakwah Islami semakin populer dan bermanfaat bagi banyak orang. Bagikan video ini kepada keluarga dan sahabat. Semoga semua yang kita lakukan dinilai sebagai pahala jariah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada malam yang penuh berkah itu, Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk membawa burq, kendaraan yang luar biasa, untuk Rasulullah. Malaikat Jibril pun segera berangkat ke surga untuk mengambil burq. Di sana, beliau melihat jutaan burq yang indah di taman surga, dan setiap burq memiliki mahkota yang terukir kalimat agung. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya. Di antara jutaan burq itu, malaikat Jibril melihat sebuah burq yang terpisah dari yang lain, dikelilingi oleh api kerinduan. Sementara itu, di kota Makkah, pada malam yang sama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berbaring di antara dua orang yang sangat beliau cintai, yaitu paman beliau, Hamzah, dan sepupu beliau, Ja'far bin Abi Thalib. Mereka sedang tidur di dekat Ka'bah. Tiba-tiba, Rasulullah terbangun karena mendengar suara yang memanggilnya. Ketika beliau terbangun, ternyata yang datang adalah 3 malaikat. Malaikat Jibril, malaikat Mikail, dan seorang malaikat lainnya. Wahai orang yang sedang tidur, bangunlah. Begitu suara yang memanggil Rasulullah. Rasulullah pun terbangun dan mendapati di hadapannya sudah berdiri malaikat Jibril. Malaikat Jibril kemudian memerintahkan malaikat lainnya untuk mengangkat Rasulullah menuju tempat yang luar biasa. Mereka membawanya menuju sumur Zam-Zam, tempat yang penuh berkah. Setelah itu, Rasulullah pun ditelentangkan. Malaikat Jibril mulai melakukan tindakan yang sangat istimewa. Beliau membelah tubuh Rasulullah, mulai dari tenggorokan hingga ke bagian perut. Lalu, Jibril mengeluarkan sesuatu dari dalam tubuh Rasulullah dan membersihkannya dengan air Zam-Zam. Setelah itu, malaikat Jibril melakukan pembersihan hati Rasulullah, mengeluarkan ketulan hitam yang merupakan tempatnya bisikan-bisikan setan yang sering menggoda hati beliau. Dengan hilangnya ketulan hitam itu, maka hilang pula segala was-was yang ada dalam hati Rasulullah. Malaikat Jibril kemudian mendatangkan sebuah baskom emas yang penuh dengan hikmah dan keimanan. Baskom tersebut dituangkan ke dalam dada Rasulullah, yang kemudian dipenuhi dengan kesabaran, ilmu, keyakinan, dan keislaman yang mendalam. Setelah semua itu, dada Rasulullah ditutup kembali, dan di antara kedua belikat beliau diberi setempel kenabian. Proses ini tidak menimbulkan rasa sakit sedikit pun bagi Rasulullah. Setelah itu, Rasulullah diminta untuk berwudu. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, setelah proses ini, datanglah seekor binatang yang luar biasa, yaitu burq. Burq yang telah diberi pelana dan kendali oleh malaikat Jibril ini, adalah hewan yang berwarna putih, panjang, lebih besar dari keledai, namun lebih kecil dari bagal, peranakan kuda dan keledai. Burq ini memiliki 4 kaki, dan keunikannya, ia bisa melompat sangat jauh sesuai dengan batas pandangnya. Kedua telinganya bergerak-gerak, dan saat menaiki gunung, kedua kaki belakangnya memanjang, sementara saat menuruni gunung, kedua kaki depannya yang memanjang. Burq juga dilengkapi dengan 2 sayap pada pahanya yang membantu dan mempercepat larinya. Namun, saat Rasulullah pertama kali akan menaikinya, burq itu bertingkah liar dan menendang-nendang. Rasulullah pun merasa sedikit terkejut. Melihat itu, malaikat Jibril berkata, "Wahai burq, tidakkah engkau malu? Tidak ada seorang pun makhluk yang lebih mulia dari Rasulullah yang akan menaikinya." Mendengar perkataan itu, burq pun merasa malu dan akhirnya berbaring dengan tenang, sehingga Rasulullah bisa menaikinya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah,
Berikut adalah kisah perjalanan yang sangat mengesankan dan penuh makna dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam peristiwa Isra, Mi'raj. Setiap detik dalam perjalanan tersebut memberikan kita pelajaran berharga tentang kewajiban kita sebagai umat Islam. Dalam perjalanan ini, Rasulullah melihat banyak pemandangan simbolik yang memberikan gambaran tentang kondisi umat di akhir zaman, serta tanda-tanda perbuatan yang harus dihindari dan amalan yang harus diperbaiki. Salah satu momen penting adalah ketika Rasulullah menaiki burq yang sangat cepat melaju di angkasa, menunjukkan betapa Allah memberikan kemudahan dan keberkahan kepada hambanya yang terpilih. Ketika Rasulullah dan malaikat Jibril sampai di tempat yang penuh dengan pohon kurma, beliau bertemu dengan Nabi Musa yang tengah berbicara langsung dengan Allah. Ini adalah gambaran betapa dekatnya para nabi dengan Tuhan mereka, dan betapa pentingnya hubungan kita dengan Allah. Kemudian, Rasulullah melanjutkan perjalanan dan melihat berbagai pemandangan yang sangat mempengaruhi hati. Di antaranya adalah keajaiban yang terjadi saat Rasulullah melihat sekelompok orang yang menanam tanaman, dan setiap kali mereka memanen, tanaman itu tumbuh kembali dengan subur. Ini adalah gambaran dari orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Amal mereka dilipat gandakan hingga 700 kali, sebagai penghargaan atas perjuangan dan ketulusan mereka. Begitu juga saat Rasulullah mencium aroma harum yang datang dari Masitah dan keluarganya, yang dibunuh karena mereka mempertahankan iman mereka meski diancam dengan kematian. Ini mengingatkan kita akan pentingnya keimanan yang teguh, bahkan dalam ujian yang paling berat sekalipun. Namun, tidak hanya gambaran tentang kebaikan yang diperlihatkan, tetapi juga gambaran tentang keburukan yang harus kita hindari. Seperti kaum yang membenturkan kepala mereka pada batu, yang menjadi gambaran dari orang-orang yang malas melaksanakan salat. Atau kaum yang enggan membayar zakat dan memilih untuk menyia-nyiakan kesempatan untuk berbuat baik kepada sesama. Mereka digambarkan dalam keadaan sangat menyedihkan, seperti makan kayu berduri dan buah zakum yang sangat pahit, yang menunjukkan akibat dari meninggalkan kewajiban agama. Yang lebih mengharukan lagi adalah gambaran kaum yang memilih untuk mendekati yang haram, meski mereka sudah diberi pasangan yang halal dan baik. Ini adalah pengingat bagi kita untuk menjaga diri dan keluarga dari segala bentuk perbuatan yang dapat merusak kehormatan dan kebaikan. Melalui peristiwa Isra, Mi'raj ini, kita diajarkan banyak hal, terutama untuk selalu menjaga amal ibadah, menjauhi perbuatan yang haram, dan memperbaiki diri dengan penuh kesadaran akan kewajiban kita sebagai umat Islam. Semoga kisah ini menginspirasi kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, menguatkan iman, dan selalu berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Mari kita berdoa agar Allah memberikan petunjuk dan kekuatan untuk menjalankan setiap perintahnya dengan ikhlas, dan menjauhi segala larangannya. Semoga setiap langkah kita mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, dalam perjalanan Isra, Mi'raj yang luar biasa ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat berbagai pemandangan yang menggambarkan kondisi umatnya di masa depan, yang menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Salah satu pemandangan yang Rasulullah lihat adalah sebuah kayu tajam yang melintang di tengah jalan. Kayu itu sangat berbahaya, sehingga apapun yang melewatinya pasti akan terobek. Malaikat Jibril kemudian menjelaskan bahwa kayu tajam tersebut adalah gambaran dari umat Rasulullah yang suka duduk-duduk di jalanan tanpa tujuan, mengganggu ketertiban umum, dan menghalang-halangi orang lain, khususnya umat Islam, dalam menjalankan kebaikan dan ibadah mereka. Sebagaimana dalam Al-Quran, Surah Al-Araf ayat 86, Allah berfirman, "Dan janganlah kamu duduk-duduk di setiap jalan dengan menakut-nakuti dan menghalang-halangi orang yang beriman dari jalan Allah." Ini adalah peringatan bagi kita semua untuk menjaga adab, dan tidak menjadi penghalang bagi kemajuan umat Islam dalam beribadah dan beramal. Kemudian Rasulullah melihat seorang laki-laki yang berenang di sungai darah, sambil menelan batu. Malaikat Jibril menjelaskan bahwa ini adalah gambaran dari orang yang memakan riba, sebuah perbuatan yang sangat dilarang dalam Islam. Semoga kita dijauhkan dari perbuatan yang dapat mendatangkan azab seperti itu. Selanjutnya, Rasulullah melihat seorang laki-laki yang mencoba mengumpulkan kayu bakar, namun tidak mampu membawanya. Meskipun demikian, ia tidak mengurangi jumlah kayu tersebut, malah terus menambahnya. Malaikat Jibril menjelaskan bahwa ini adalah gambaran dari umat Rasulullah yang memikul jabatan atau tugas yang melebihi kemampuan mereka. Meskipun mereka tidak mampu menjalankannya dengan baik,
Mereka tetap menerima tugas tambahan yang membuat mereka tidak dapat menjaga amanah dengan baik. Ini adalah peringatan bagi kita untuk bijak dalam menerima tanggung jawab, dan tidak membebani diri dengan tugas yang kita tidak mampu jalankan. Kemudian Rasulullah melihat kaum yang digunting lidah dan bibir mereka dengan gunting besi. Setiap kali lidah dan bibir mereka digunting, mereka kembali seperti semula dan melakukannya tanpa henti. Malaikat Jibril menjelaskan bahwa ini adalah gambaran dari orang-orang yang menyebarkan fitnah melalui perkataan mereka, termasuk para khatib yang berbicara tentang sesuatu yang tidak mereka amalkan. Ini mengingatkan kita untuk berhati-hati dalam berbicara, dan selalu menjaga lisan kita dari menyebarkan keburukan atau fitnah. Rasulullah juga melihat kaum yang memiliki kuku-kuku logam yang mereka gunakan untuk mencakar muka dan dada mereka. Malaikat Jibril menjelaskan bahwa ini adalah gambaran dari orang-orang yang suka menggunjing dan mencemarkan kehormatan orang lain. Ini adalah peringatan agar kita senantiasa menjaga diri dari dosa ghibah dan menghindari kebiasaan buruk seperti itu. Kemudian, Rasulullah melihat seekor sapi jantan besar yang keluar dari lubang kecil. Sapi itu mencoba untuk masuk kembali ke dalam lubang yang sama, tetapi tidak bisa. Malaikat Jibril menjelaskan bahwa ini adalah gambaran dari orang yang mengucapkan perkataan besar atau sumpah, kemudian menyesalinya namun tidak dapat menarik kembali perkataan tersebut. Ini mengajarkan kita untuk berhati-hati dalam berbicara dan berjanji, karena kata-kata yang terucap tidak bisa dihapus kembali. Tiba-tiba, seseorang memanggil Rasulullah dari arah kanan dan berkata, "Wahai Muhammad, lihatlah aku." Namun, Rasulullah tidak menjawab panggilan tersebut. Malaikat Jibril kemudian menjelaskan bahwa orang tersebut adalah gambaran dari mereka yang tidak menerima pertolongan Allah, karena mereka tidak mengikuti petunjuknya atau berbuat baik sepanjang hidup mereka. Ini mengingatkan kita untuk selalu mencari pertolongan dan hidayah dari Allah, serta tidak menjauh darinya. Saudara-saudaraku, melalui gambaran-gambaran ini, kita diajarkan banyak hal yang harus kita hindari dalam kehidupan sehari-hari. Setiap perbuatan yang buruk, seperti mengganggu orang lain, memakan riba, menyebarkan fitnah, atau berbicara buruk, akan mendatangkan akibat yang sangat berat, baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, marilah kita selalu menjaga adab, lisan, dan amal kita, serta berusaha untuk menjalankan tugas dan amanah dengan sebaik-baiknya. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari perjalanan Isra, Mikraj ini, memperbaiki diri, dan terus berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik, lebih bertanggung jawab, dan lebih dekat kepada Allah. Semoga kita selalu diberi petunjuknya untuk menjalani hidup yang sesuai dengan ajarannya. Amin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, setelah melalui berbagai pemandangan yang menakjubkan dan penuh makna dalam perjalanan Isra, Mikraj, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akhirnya tiba di Baitul Maqdis, tempat yang telah disucikan dan menjadi tempat ibadah bagi para nabi. Di sana, Rasulullah melihat satu jamaah dari para malaikat yang menanti kehadirannya. Rasulullah kemudian mengetahui bahwa di antara mereka terdapat arwah para nabi, dari Nabi Adam hingga Nabi Isa AS. Rasulullah pun bertanya kepada malaikat Jibril, "Siapakah mereka?" Malaikat Jibril menjawab bahwa mereka adalah saudara-saudara Rasulullah dari kalangan nabi-nabi yang telah Allah utus, dan para malaikat yang ada di sana adalah pemimpin-pemimpin malaikat di surga. Malaikat Jibril kemudian memberi penjelasan penting bahwa Rasulullah, sebagai nabi yang paling mulia di sisi Allah, diberikan kehormatan untuk memimpin salat berjamaah dengan para nabi dan malaikat sebagai makmum. Rasulullah pun mengimami salat tersebut sebanyak 2 rakaat, diikuti oleh seluruh nabi dan malaikat yang ada di sana. Setelah selesai salat bersama para nabi, Rasulullah keluar dari Masjidil Aqsa dan merasa haus. Malaikat Jibril kemudian menawarkan 2 pilihan minuman, sebuah mangkuk susu dan sebuah mangkuk arak. Rasulullah memilih susu, dan malaikat Jibril berkata, "Engkau telah memilih fitrah, ya Muhammad." Pilihan susu ini melambangkan kesucian, sementara jika beliau memilih arak, maka itu dapat menyesatkan beliau dan umatnya. Setelah selesai menunaikan ibadah di Baitul Maqdis, datanglah sebuah tangga surga yang dipancangkan di atas batu yang disucikan, Sakrah Al-Muqaddasah, yang menjulang dari Baitul Maqdis ke langit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat tangga tersebut dengan kagum, karena belum pernah beliau melihat sesuatu yang lebih indah dari itu. Tangga tersebut terbuat dari emas, perak, dan berlapis mutiara,
dan di sekitarnya terdapat ribuan malaikat yang menemani, baik di kanan, kiri, depan, maupun belakang Rasulullah. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, berikut adalah kisah perjalanan yang sangat mengesankan dan penuh makna dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam peristiwa Isra, Mi'raj. Setiap detik dalam perjalanan tersebut memberikan kita pelajaran berharga tentang kewajiban kita sebagai umat Islam. Dalam perjalanan ini, Rasulullah melihat banyak pemandangan simbolik yang memberikan gambaran tentang kondisi umat di akhir zaman, serta tanda-tanda perbuatan yang harus dihindari dan amalan yang harus diperbaiki. Salah satu momen penting adalah ketika Rasulullah menaiki burq yang sangat cepat melaju di angkasa, menunjukkan betapa Allah memberikan kemudahan dan keberkahan kepada hambanya yang terpilih. Ketika Rasulullah dan Malaikat Jibril sampai di tempat yang penuh dengan pohon kurma, beliau bertemu dengan Nabi Musa yang tengah berbicara langsung dengan Allah. Ini adalah gambaran betapa dekatnya para nabi dengan Tuhan mereka, dan betapa pentingnya hubungan kita dengan Allah. Kemudian, Rasulullah melanjutkan perjalanan dan melihat berbagai pemandangan yang sangat mempengaruhi hati. Di antaranya adalah keajaiban yang terjadi saat Rasulullah melihat sekelompok orang yang menanam tanaman, dan setiap kali mereka memanen, tanaman itu tumbuh kembali dengan subur. Ini adalah gambaran dari orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Amal mereka dilipat gandakan hingga 700 kali, sebagai penghargaan atas perjuangan dan ketulusan mereka. Begitu juga saat Rasulullah mencium aroma harum yang datang dari Masitah dan keluarganya, yang dibunuh karena mereka mempertahankan iman mereka meski diancam dengan kematian. Ini mengingatkan kita akan pentingnya keimanan yang teguh, bahkan dalam ujian yang paling berat sekalipun. Namun, tidak hanya gambaran tentang kebaikan yang diperlihatkan, tetapi juga gambaran tentang keburukan yang harus kita hindari. Seperti kaum yang membenturkan kepala mereka pada batu, yang menjadi gambaran dari orang-orang yang malas melaksanakan salat. Atau kaum yang enggan membayar zakat dan memilih untuk menyia-nyiakan kesempatan untuk berbuat baik kepada sesama. Mereka digambarkan dalam keadaan sangat menyedihkan, seperti makan kayu berduri dan buah zakum yang sangat pahit, yang menunjukkan akibat dari meninggalkan kewajiban agama. Selanjutnya, Rasulullah melihat sebuah pemandangan yang lebih menyentuh hati. Beliau melihat orang yang sedang menghadapi ruh manusia. Ketika ruh yang baik dihadapkan kepadanya, orang tersebut akan bersukacita dan berkata, "Ruh yang baik keluar dari jasad yang baik." Sebaliknya, ketika ruh yang jahat dihadapkan, wajahnya akan berubah mengerikan dan ia berkata, "Ruh yang jahat keluar dari jasad yang jahat." Rasulullah bertanya kepada Malaikat Jibril, "Siapakah orang itu?" Malaikat Jibril menjawab, "Itulah Nabi Adam, ayahmu, dan beliau menerima roh-roh umat manusia." Nabi Adam pun menyambut kedatangan Rasulullah dengan penuh kasih sayang dan mendoakan beliau dengan doa kebaikan. Selanjutnya, Rasulullah melihat orang-orang dengan wajah yang menyerupai moncong unta, memegang segumpal api yang menyerupai batu dan melemparkannya ke dalam mulut mereka. Api tersebut keluar dari dubur mereka. Rasulullah pun bertanya siapa mereka itu. Malaikat Jibril menjelaskan, mereka adalah orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan cara yang tidak sah. Rasulullah juga melihat kelompok lain yang memakan daging yang buruk dan busuk, sementara ada daging yang gemuk dan baik di samping mereka. Mereka memilih untuk memakan yang buruk dan meninggalkan yang baik. Malaikat Jibril pun menjelaskan, mereka adalah orang-orang yang meninggalkan wanita yang halal untuk mereka dan memilih untuk mendekati wanita yang haram. Ini adalah gambaran dari dosa besar yang terkait dengan perbuatan zina dan penyalahgunaan harta yang Allah halalkan. Rasulullah kemudian melihat wanita yang digantung pada buah dadanya, dan beliau bertanya siapa mereka. Malaikat Jibril menjelaskan, mereka adalah wanita yang memasukkan laki-laki yang bukan mahram mereka ke dalam kehidupan mereka. Ini adalah gambaran dari perbuatan yang sangat tercela dalam pandangan agama. Setelah itu, perjalanan dilanjutkan, dan Rasulullah bersama Malaikat Jibril naik ke langit kedua. Malaikat Jibril meminta pintu langit kedua dibuka, dan suara dari dalam langit terdengar, bertanya, "Siapakah engkau?" Malaikat Jibril menjawab, "Jibril." Kemudian suara itu bertanya, "Siapakah yang bersamamu?" Malaikat Jibril menjawab, "Muhammad, Rasulullah." Suara itu pun bertanya lagi, "Apakah dia juga seorang rasul?" Malaikat Jibril menjawab, "Benar."
Maka pintu langit kedua pun dibuka. Di langit kedua, Rasulullah bertemu dengan Nabi Yusuf AS. Beliau memberikan salam kepada Nabi Yusuf, dan Nabi Yusuf membalas salam dengan penuh kehangatan, berkata, "Selamat datang, wahai saudara yang saleh dan Nabi yang saleh." Nabi Yusuf, yang dikenal dengan keindahan rupa dan akhlaknya, menyambut Rasulullah dengan sangat baik. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, melalui perjalanan Isra, Mikraj ini, kita diajarkan banyak pelajaran tentang konsekuensi dari perbuatan baik dan buruk. Rasulullah melihat berbagai gambaran yang menunjukkan akibat dari perbuatan dosa yang dilakukan oleh umat manusia. Namun, perjalanan ini juga mengingatkan kita akan pentingnya menjalani kehidupan dengan penuh kesucian, menjaga hubungan kita dengan Allah, serta menjaga akhlak dan iman kita, sebagaimana yang diajarkan oleh para nabi dan rasul. Semoga kita selalu diberikan hidayah untuk mengikuti jejak langkah Nabi Muhammad SAW dan menjauhi segala perbuatan yang dapat menjerumuskan kita ke dalam keburukan. Amin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, perjalanan Isra, Mikraj Rasulullah SAW terus berlanjut dengan penuh keajaiban dan pelajaran yang mendalam. Setelah melewati berbagai lapisan langit dan bertemu dengan para nabi yang mulia, Rasulullah dan malaikat Jibril melanjutkan perjalanan ke langit yang keempat. Di sana, Rasulullah bertemu dengan Nabi Idris AS, seorang nabi yang sangat dihormati. Nabi Idris menyambut kedatangan Rasulullah dengan penuh kasih sayang, memberikan salam, dan berdoa untuk kebaikan beliau. Kemudian, perjalanan diteruskan ke langit kelima, di mana Rasulullah bertemu dengan Nabi Harun AS. Nabi Harun adalah saudara Nabi Musa, dan beliau pun menyambut Rasulullah dengan penuh penghormatan dan doa yang baik. Setelah itu, Rasulullah dan Jibril melanjutkan perjalanan ke langit keenam. Di sana, Rasulullah bertemu dengan Nabi Musa AS, seorang nabi yang sangat agung. Ketika Nabi Musa melihat Rasulullah, beliau menangis. Ketika ditanya mengapa, Nabi Musa menjawab bahwa beliau menangis karena umat Rasulullah yang akan datang setelahnya. Dan ternyata jumlah umat Nabi Muhammad yang masuk surga lebih banyak daripada umatnya. Setelah pertemuan yang penuh makna itu, perjalanan dilanjutkan ke langit ketujuh. Di sini, mereka bertemu dengan Nabi Ibrahim AS, yang berada di Baitul Mamur, tempat yang penuh dengan malaikat. Nabi Ibrahim pun menyambut Rasulullah dengan penuh kasih, dan beliau berpesan agar Rasulullah berdoa untuk umatnya yang terakhir kali datang ke dunia. Nabi Ibrahim juga memberitahukan bahwa di langit ketujuh ada malaikat yang sangat besar dan jumlahnya sangat banyak, yang memuji dan mengkuduskan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah melalui semua pertemuan ini, Rasulullah dan malaikat Jibril akhirnya tiba di surga. Rasulullah melihat pemandangan yang sangat luar biasa indahnya, yang tak bisa digambarkan dengan kata-kata. Di sana terdapat kubah dari mutiara, tanah yang harum semerbak, dan sungai-sungai yang mengalir, seperti sungai susu, sungai arak, dan sungai madu. Rasulullah juga melihat telaga Al-Kautsar, yang menjadi simbol keberkahan. Semua pemandangan ini adalah gambaran dari kenikmatan dan kebahagiaan yang ada di dalam surga. Kemudian, perjalanan berlanjut ke Sidratul Muntaha, tempat yang sangat mulia dan terhormat. Di sana, Rasulullah melihat pohon yang sangat besar, dengan daun seperti telinga gajah dan buah sebesar tempayan. Rasulullah juga diberi kesempatan untuk melihat rupa malaikat Jibril yang asli untuk kedua kalinya. Di Sidratul Muntaha ini, Rasulullah diajak untuk melangkah lebih tinggi menuju tempat yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, malaikat Jibril tidak dapat melanjutkan perjalanan lebih jauh, karena hanya orang-orang yang diizinkan Allah yang dapat melintasi tempat tersebut. Setelah itu, Rasulullah melanjutkan perjalanan tanpa ditemani malaikat Jibril. Beliau melewati 7.000 hijab atau lapisan pembatas yang terbuat dari cahaya, hingga akhirnya sampai ke Mustawa, tempat yang sangat mulia, tempat kalam Allah yang tertulis di Lauhul Mahfuz. Di sana, Rasulullah melihat seorang laki-laki yang gaib dalam cahaya arsy, yang menunjukkan betapa dekatnya Rasulullah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam tersebut. Saudara-saudaraku, perjalanan Isra, Mikraj Rasulullah SAW adalah perjalanan yang penuh dengan pelajaran dan hikmah. Dari setiap pertemuan dengan para nabi hingga pemandangan surga dan Sidratul Muntaha, kita diajarkan tentang kedudukan Rasulullah yang sangat tinggi di sisi Allah,
serta tentang kebesaran dan keagungan Allah yang tidak dapat digambarkan. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari perjalanan ini untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah, memperbaiki akhlak kita, dan selalu berusaha untuk mengikuti jejak Rasulullah dalam setiap aspek kehidupan kita. Amin. Perjalanan Isra, Mikraj Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berlanjut dengan momen-momen penuh makna dan hikmah. Setelah bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menerima kewajiban salat, Rasulullah merasakan betapa besar rahmat Allah yang diberikan kepadanya dan umatnya. Pada awalnya, Allah mewajibkan 50 kali salat sehari semalam, tetapi berkat permohonan Rasulullah dan saran dari Nabi Musa, akhirnya kewajiban itu diringankan menjadi 5 waktu salat, meskipun pahalanya tetap setara dengan 50 kali salat. Hal ini menunjukkan betapa besar kasih sayang Allah terhadap umat Nabi Muhammad, yang diberikan kemudahan dalam beribadah. Setelah menerima keringanan itu, Rasulullah kembali melalui perjalanan yang sangat luar biasa. Di langit dunia, beliau melihat debu dan asap serta mendengar suara berisik, yang kemudian dijelaskan oleh malaikat Jibril sebagai pengaruh dari setan yang menutup mata manusia, sehingga mereka tidak mampu melihat keajaiban-keajaiban di alam semesta. Ini adalah pengingat bagi kita bahwa banyak dari kita yang sering terhalang untuk melihat kebesaran Allah dan keajaiban ciptaannya, akibat godaan dan gangguan dari setan. Setelah melewati berbagai lapisan langit dan mendapatkan wahyu yang luar biasa, Rasulullah kembali ke Baitul Maqdis, melepas burq yang membawanya dalam perjalanan suci tersebut, dan akhirnya kembali ke Makkah pada malam yang sama. Isra, Mikraj bukan hanya perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan spiritual yang mengajarkan banyak hal, termasuk pentingnya salat sebagai tiang agama dan bagaimana umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan kemudahan dalam ibadah. Selain itu, perjalanan ini juga mengingatkan kita tentang besarnya kasih sayang Allah terhadap umat Nabi Muhammad dan betapa dekatnya kita dengan Allah jika kita terus menjaga amal ibadah dan ketaatan. Semoga kisah Isra, Mikraj ini memberi kita inspirasi untuk terus meningkatkan ibadah, menjaga hubungan dengan Allah, dan berusaha menjadi umat yang terbaik, sebagaimana yang diinginkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Amin. Perjalanan Isra, Mikraj Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang penuh dengan keajaiban dan mukjizat yang luar biasa. Salah satu momen yang menonjol adalah ketika Rasulullah melewati unta-unta milik orang Quraisy yang sedang menuju Syam. Salah satunya, seekor unta yang memiliki 2 karung berwarna putih dan hitam terkejut melihat Rasulullah bersama burak, dan ia berlari hingga kakinya patah. Peristiwa ini menjadi saksi bisu betapa luar biasanya perjalanan yang dilakukan oleh Rasulullah, bahkan hewan-hewan pun dapat merasakannya. Rasulullah juga bertemu dengan kelompok unta yang salah satunya tersesat, dan beliau dengan penuh kasih sayang menuntunnya kembali ke kelompoknya. Ini menunjukkan sikap perhatian Rasulullah terhadap makhluk hidup, bahkan dalam perjalanan yang luar biasa itu. Namun, ketika Rasulullah menyampaikan pengalamannya kepada umatnya, tidak semuanya percaya. Beberapa orang, termasuk para pemimpin Quraisy seperti Abu Jahal, bahkan mendustakan dan meragukan kebenaran cerita Rasulullah, terutama ketika beliau menceritakan pengalamannya tentang Baitul Maqdis dalam waktu yang sangat singkat. Sebagian besar orang Quraisy bahkan mempertanyakan bagaimana mungkin seseorang dapat melakukan perjalanan dari Mekah ke Baitul Maqdis, lalu ke langit dan kembali dalam waktu semalam. Di tengah keraguan ini, Abu Bakar Ra, sahabat Rasulullah yang dikenal sebagai Al-Siddiq, yang membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Ketika mendengar cerita Rasulullah, beliau berkata, "Benar, wahai Rasulullah," tanpa keraguan sedikit pun. Karena sikap beliau yang selalu membenarkan dan mendukung Rasulullah, beliau kemudian mendapat gelar Al-Siddiq, yang berarti orang yang sangat membenarkan. Walaupun banyak yang meragukan, ada juga beberapa orang yang mulai ragu dan datang kepada Abu Bakar untuk meminta pendapatnya. Abu Bakar menegaskan bahwa Rasulullah benar-benar mengatakan hal yang benar, dan ini menjadi bukti bagi mereka bahwa perjalanan Isra, Mikraj bukanlah hayalan atau mimpi, tetapi sebuah kenyataan yang luar biasa. Bahkan, peristiwa yang disampaikan Rasulullah tentang unta-unta yang ditemui di perjalanan pun terbukti benar ketika kafilah yang dimaksud datang dan menceritakan kejadian yang sama. Isra, Mikraj adalah sebuah mukjizat yang mengajarkan kita untuk selalu membenarkan dan mendukung kebenaran, meskipun banyak orang yang meragukan atau menentangnya. Perjalanan ini juga mengajarkan pentingnya keimanan yang kuat, seperti yang ditunjukkan oleh Abu Bakar,
yang selalu mempercayai dan mendukung Rasulullah tanpa keraguan. Kita sebagai umat Rasulullah juga diingatkan untuk memiliki keimanan yang teguh terhadap ajaran dan wahyu Allah, meskipun tantangan dan ujian sering datang dari orang-orang di sekitar kita. Pandangan yang disampaikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan mengenai peristiwa Isra, Mikraj sebagai mimpi yang benar-benar datang dari Allah, memang menjadi salah satu pandangan awal dalam sejarah Islam. Namun, seperti yang Anda jelaskan, banyak bukti yang menunjukkan bahwa peristiwa tersebut bukan hanya sekadar perjalanan roh atau mimpi. Sebaliknya, itu adalah perjalanan fisik yang benar-benar terjadi, meskipun mungkin ada sebagian yang masih ragu atau salah paham. Beberapa bukti yang mendukung bahwa Isra, Mikraj merupakan perjalanan fisik, antara lain pembedahan tubuh Rasulullah oleh malaikat. Peristiwa ini merupakan persiapan fisik untuk Rasulullah agar dapat menjalani perjalanan yang sangat jauh dan luar biasa. Jika hanya berupa perjalanan roh, pembedahan tubuh tentu tidak diperlukan. Burak sebagai alat transportasi. Burak digunakan sebagai hewan transportasi oleh Rasulullah dalam perjalanan Isra, Mikraj. Jika perjalanan itu hanya melibatkan roh, tentu tidak dibutuhkan hewan seperti burak. Keterangan tentang burak yang diikat. Rasulullah menyebutkan bahwa burak diikat di tembok Masjid Al-Aqsa. Hal ini menunjukkan bahwa burak adalah objek fisik yang bisa dilihat dan digunakan dalam perjalanan tersebut. Pertemuan dengan kafilah, di perjalanan pulang, Rasulullah menyebutkan bahwa beliau melihat rombongan kafilah yang sedang membawa unta. Kejadian ini terbukti nyata ketika Rasulullah menyebutkan bahwa unta-unta tersebut terkejut saat melihat burak. Air minum yang berkurang. Rasulullah juga menyatakan bahwa air minum yang tersedia bagi kafilah berkurang, karena beliau sendiri telah meminumnya. Ini adalah bukti fisik lainnya yang menunjukkan bahwa perjalanan tersebut melibatkan tubuh Rasulullah secara langsung, bukan hanya roh. Dengan bukti-bukti ini, kita sebagai umat Islam diharapkan untuk mempercayai bahwa Isra, Mikraj adalah peristiwa yang benar-benar terjadi secara fisik, dan bukan hanya berupa mimpi atau perjalanan roh saja. Meskipun banyak orang yang meragukan, keyakinan kita harus didasarkan pada bukti-bukti yang ada dalam hadis dan sejarah yang menunjukkan kebenaran peristiwa ini. Wallahu alam. Pandangan yang disampaikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan mengenai peristiwa Isra, Mikraj sebagai mimpi yang benar-benar datang dari Allah, memang menjadi salah satu pandangan awal dalam sejarah Islam. Namun, seperti yang Anda jelaskan, banyak bukti yang menunjukkan bahwa peristiwa tersebut bukan hanya sekadar perjalanan roh atau mimpi. Sebaliknya, itu adalah perjalanan fisik yang benar-benar terjadi, meskipun mungkin ada sebagian yang masih ragu atau salah paham. Beberapa bukti yang mendukung bahwa Isra, Mikraj merupakan perjalanan fisik, antara lain pembedahan tubuh Rasulullah oleh malaikat. Peristiwa ini merupakan persiapan fisik untuk Rasulullah agar dapat menjalani perjalanan yang sangat jauh dan luar biasa. Jika hanya berupa perjalanan roh, pembedahan tubuh tentu tidak diperlukan. Burak sebagai alat transportasi. Burak digunakan sebagai hewan transportasi oleh Rasulullah dalam perjalanan Isra, Mikraj. Jika perjalanan itu hanya melibatkan roh, tentu tidak dibutuhkan hewan seperti burak. Keterangan tentang burak yang diikat. Rasulullah menyebutkan bahwa burak diikat di tembok Masjid Al-Aqsa. Hal ini menunjukkan bahwa burak adalah objek fisik yang bisa dilihat dan digunakan dalam perjalanan tersebut. Pertemuan dengan kafilah, di perjalanan pulang, Rasulullah menyebutkan bahwa beliau melihat rombongan kafilah yang sedang membawa unta. Kejadian ini terbukti nyata ketika Rasulullah menyebutkan bahwa unta-unta tersebut terkejut saat melihat burak. Air minum yang berkurang. Rasulullah juga menyatakan bahwa air minum yang tersedia bagi kafilah berkurang, karena beliau sendiri telah meminumnya. Ini adalah bukti fisik lainnya yang menunjukkan bahwa perjalanan tersebut melibatkan tubuh Rasulullah secara langsung, bukan hanya roh. Dengan bukti-bukti ini, kita sebagai umat Islam diharapkan untuk mempercayai bahwa Isra, Mikraj adalah peristiwa yang benar-benar terjadi secara fisik, dan bukan hanya berupa mimpi atau perjalanan roh saja. Meskipun banyak orang yang meragukan, keyakinan kita harus didasarkan pada bukti-bukti yang ada dalam hadis dan sejarah yang menunjukkan kebenaran peristiwa ini. Wallahu alam.